Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan membahas penyelesaian soal-soal diferensial PDB atau persamaan diferensial biasa dari model penyebaran penyakit menular yang telah kita pelajari. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu bagaimana sih soalnya itu. Nah, soalnya suatu kota mengalami penyebaran penyakit menular. Jumlah individu yang terinfeksi pada waktu T hari dinyatakan dengan YT dalam ribuan orang. Penyebaran penyakit mengikuti karakteristik berikut. Yang pertama, penduduk total diasumsikan konstan sebesar N ribu orang. Dan kedua, laju penularan proporsional terhadap jumlah individu yang belum terinfeksi dan jumlah yang sudah terinfeksi. Nah, yang ketiga, upaya karantina menyebabkan sebagian kecil individu terinfeksi sembuh dengan laju proporsional terhadap Y. Yang keempat, selain itu terdapat vaksinasi darurat yang menurunkan laju penularan secara eksponensial terhadap waktu beta T sama dengan beta 0 dikali E pangkat minus alfa T. Dengan asumsi tersebut, maka kita perolehlah model seperti ini. dy per dt sama dengan beta 0 dikali E pangkat minus alfa T dikali Y dikali 1 dikurang Y per N dikurang gamma Y. Nah, mari kita masuk ke soal pertama. Nah, soal pertama itu meminta kita untuk menunjukkan bahwa model PDB di atas ini adalah persamaan Bernoulli. Nah, kita tuliskan dulu bentuk standarnya. Kita harus mengembangkan dan mengatur ulang persamaan ini agar sesuai dengan bentuk standar PDB orde 1, yaitu Y aksen ditambah PT kali Y sama dengan QT kali Y pangkat N. Nah, selanjutnya kita mulai dari persamaan asli yang ini. Lalu kita kembangkan suku yang dikalikan beta 0. Sehingga kita dapat dy per dt sama dengan beta 0e pangkat minus alfa t dikali y dikurang beta 0 per n dikali e pangkat minus alfa t dikali y kuadrat dikurang gamma y. Selanjutnya kita kelompokkan suku-suku yang mengandung y pangkat 1 dan pindahkan ke sisi kiri. Maka didapatlah seperti ini. Selanjutnya kita kalikan dengan minus 1 yang tadinya di sini negatif. Karena kita kalikan dengan minus 1, maka hasilnya jadi positif. Sudah? Nah, selanjutnya kita akan tahu kalau misalnya persamaan Bernoulli itu memiliki bentuk umum seperti ini. Dengan membandingkan hasil susunan ulang kita yang ini, maka kita dapat PT-nya sama dengan gamma dikurang beta 0 dikali E pangkat minus alfa T. QT-nya minus beta 0 per N dikali E pangkat minus alfa T. Dan alasannya bentuk persamaan diferensial ini diklasifikasikan sebagai persamaan Bernoulli karena dapat dinyatakan dalam bentuk standar Y aksen tambah PTY sama dengan QT kali Y pangkat N, di mana pangkat N adalah bilangan real dan N tidak sama dengan 0 dan N tidak sama dengan 1. Ini untuk penjelasan yang nomor 1. Maka kita lanjutlah ke penjelasan nomor 2. Nah, pada nomor 2 ini kita membahas kasus khusus di mana alfa sama dengan 0. Ingat, kalau misalnya alfa itu mewakili
laju penurunan penularan karena vaksinasi darurat. Nah, jika alfanya sama dengan 0, ini berarti tidak ada efek vaksinasi darurat. Dan laju penularan atau beta T menjadi konstan dan beta T sama dengan beta 0. Nah, tadi model PDB kita menjadi seperti ini. dy per dt sama dengan beta 0 kali y dikali 1 dikurang y per n dikurang gamma y. Nomor 2 ini kita membahas kasus alfa sama dengan 0, yaitu laju penularan konstan. Yang kita selesaikan terlebih dahulu, yaitu bentuk dapat dipisah dan penyelesaian eksplisit YT. Nah, kita diminta untuk menuliskan ulang persamaan dalam bentuk dapat dipisah atau separable dan menyelesaikannya. Langkah pertama, kita sederhanakan dan susun ulang persamaan tersebut. Kita sederhanakan sisi kanannya terlebih dahulu. Jadi seperti ini. Lalu kita faktorkan y. Y-nya kita keluarkan. Jadi dy per dt sama dengan y dikalikan dengan beta 0 dikurang gamma dikurang beta 0 per n dikali y. Nah, langkah kedua kita akan memisahkan variabel atau separating variabel. Nah, untuk menjadikannya bentuk yang dapat dipisah, kita pindahkan semua suku y ke sisi kiri bersama dy dan dt ke sisi kanan. Maka didapatlah seperti ini. Ini adalah PDB yang dapat dipisah atau separable. Selanjutnya langkah ketiga adalah mengintegrasikan menggunakan pecahan parsial. Nah, untuk menyelesaikan ini kita harus mengintegralkan kedua sisinya. Sisi kiri diselesaikan menggunakan dekomposisi pecahan parsial. Jadi kita misalkan A sama dengan beta 0 dikurang gamma dan B sama dengan beta 0 per n. Maka kita dapatlah integral seperti ini. Dengan dekomposisi pecahan parsial, 1 per y dikalikan dengan A dikurang by sama dengan 1 per A per y ditambah B per A dikurang by. Maka kita dapatlah sistem integral seperti ini. Lalu kita sederhanakan logaritma dan kita selesaikan untuk y-nya. Jadi kita dapatlah logaritma seperti ini. Kita selesaikan, maka y per a dikurang by sama dengan c dikali e pangkat a tambah t, di mana c di sini adalah konstanta integral. Langkah keempat itu kita substitusikan ulang a dan b dan kita selesaikan untuk y. Kita substitusikan ulang a dan b-nya, maka kita dapatlah yt sama dengan beta 0 dikurang gamma dikali c kali e pangkat beta 0 dikurang gamma dikali t per 1 ditambah beta 0 per n dikali c dikali e pangkat beta 0 dikurang gamma t. Nah, c di sini adalah konstanta yang ditentukan dari kondisi awal y0 sama dengan y0, maksudnya y awal. Jadi didapat c-nya ini adalah y0 per beta 0 dikurang gamma dikurang beta 0 per n dikali y0. Itu penjelasan untuk yang A-nya. Maka sekarang kita lanjut ke yang B. Nah, yang B itu kita menentukan limit T menuju tak hingga YT dan interpretasinya. Kita tentukan apakah yang terjadi pada jumlah infeksi dalam jangka waktu sangat lama atau T menuju tak hingga. Batasan ini tergantung pada tanda eksponen
beta 0 dikurang gamma. Terdapat dua kasus dari sini, yaitu kasus yang pertama, wabah terkendali atau beta 0 lebih kecil dari gamma. Jika beta 0 dikurang gamma lebih kecil dari 0, maka E pangkat beta 0 dikurang gamma dikalikan dengan T menuju 0 saat T menuju tak hingga. Maka limit T menuju tak hingga YT sama dengan 0. Interpretasi epidemiologisnya adalah jika penularan atau beta 0 lebih kecil dari laju pemulihan gamma, jumlah orang terinfeksi akan menuju 0. Nah, wabah berhasil dikendalikan dan menghilang. Nah, selanjutnya adalah kasus yang kedua. Kasus yang kedua itu adalah wabah menyebar dan endemik, yaitu beta 0 lebih besar dari gamma. Jika beta 0 dikurang gamma lebih besar dari 0, maka E pangkat beta 0 dikurang Y dikalikan dengan T menuju tak hingga saat T menuju tak hingga. Maka limit T menuju tak hingga YT akan seperti ini, yaitu beta 0 dikurang gamma dikalikan C per 0 ditambah beta 0 per N dikali C. Sehingga didapatlah limit T menuju tak hingga YT adalah seperti ini. Beta 0 dikurang gamma per beta 0 dikalikan dengan N. Jadi hasil akhir dari limit T menuju tak hingga YT adalah 1 dikurang gamma per beta 0 dikali N. Dengan interpretasi epidemiologisnya adalah jika penularan atau beta 0 lebih besar dari jumlah pemulihan gamma, nah wabah akan menyebar dan jumlah infeksi akan konvergen ke titik setimbang non-trivial YE2 sama dengan 1 dikurang gamma per beta T dikali N. Jadi penyakit tersebut akan menjadi endemik dalam populasi pada level infeksi yang stabil dan tidak nol. Nah, itu untuk penjelasan yang nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 membahas kembali soal kasus alfa lebih besar dari 0, di mana kita memiliki intervensi atau vaksinasi darurat yang membuat laju penularan beta T sama dengan beta 0 dikali E pangkat minus alfa T menurun seiring waktu. Persamaan kita kini adalah bentuk Bernoulli yang diatur ulang, yaitu dy per dt ditambah gamma dikurang beta 0 kali E pangkat minus alfa T dikali Y sama dengan minus beta 0 per N dikali E pangkat minus alfa T dikali Y kuadrat. Penyelesaian menggunakan persamaan linier pada alfa lebih besar dari 0. Yang pertama itu ditanyakan transformasi ke bentuk linier. Jadi kita diminta untuk menunjukkan bahwa persamaan Bernoulli dapat diubah menjadi bentuk persamaan diferensial linier order 1. Jadi ingat, persamaan Bernoulli Y aksen tambah PT kali Y sama dengan QT kali Y pangkat N dapat diubah menjadi linier dengan menggunakan substitusi V sama dengan Y pangkat 1 dikurang N. Nah, yang pertama itu kita terapkan dulu substitusinya dalam kasus kita, yaitu N sama dengan 2. Jadi, substitusi yang sesuai adalah V sama dengan Y pangkat 1 dikurang 2 sama dengan Y pangkat minus 1. Langkah yang kedua adalah kita turunkan V dan substitusikan.
Kita tahu bahwa turunan V terhadap T adalah dV per dt sama dengan minus Y pangkat minus 2 dy per dt. Sekarang kita bagi seluruh persamaan Bernoulli awal dengan Y kuadrat. Maka kita dapat hasilnya seperti ini. Lalu kita ganti V dan dV karena 1 per Y kuadrat dy per dt sama dengan minus dV per dt dan 1 per Y sama dengan V. Maka kita dapatlah hasil seperti ini. Selanjutnya, karena di sini negatif, kita kalikan dengan minus 1 bentuk linear standar. Jadi, dV per dt ditambah beta 0 kali E pangkat minus alpha T dikurang gamma dikalikan V sama dengan beta 0 per N dikali E pangkat minus alpha T. Jadi, inilah bentuk persamaan diferensial linear order 1 dalam variabel Vt karena berbentuk dV per dt ditambah RT kali V sama dengan ST. Itu jawaban pembahasan untuk yang A. Selanjutnya kita masuk ke yang B. Yang B itu adalah faktor integrasi dan solusi umum implisit. Nah, persamaan linear dalam V adalah dV per dt tambah RT kali V sama dengan ST, di mana RT sama dengan beta 0 kali E pangkat minus alpha T dikurang gamma. Yang pertama kita lakukan adalah faktor integrasi atau mu T. Nah, faktor integrasi diberikan oleh mu T adalah mu T sama dengan E pangkat integral RT dt. Kita masukkan ke dalam mu T hingga kita dapat mu T sama dengan E pangkat minus beta 0 per alpha dikali E pangkat minus alpha T dikurang gamma T. Lalu langkah selanjutnya adalah solusi umum untuk Vt. Solusi untuk Vt adalah Vt sama dengan ini. Selanjutnya adalah solusi umum untuk Yt secara implisit. Karena Y sama dengan 1 per V, kita dapat menyatakan solusi umum Yt seperti ini. Yt sama dengan mu T pangkat minus 1 per integral mu T dikalikan dengan beta 0 per N dikali E pangkat minus alpha T dt ditambah C. Nah, karena integral di penyebut tidak dapat diselesaikan menggunakan fungsi elementer, kita biarkan dalam bentuk implisit ini. Ini penjelasan pembahasan untuk yang B. Selanjutnya kita masuk ke yang C. Yang C itu adalah pengaruh peningkatan alfa terhadap jumlah infeksi maksimum. Nah, parameter alfa adalah laju penurunan penularan akibat vaksinasi darurat. Langkah pertama kita lakukan adalah 1. Pengaruh alfa pada laju penularan. Peningkatan alfa menyebabkan beta T sama dengan beta 0 dikali E pangkat minus alpha T menurun lebih cepat. Yang kedua, pengaruh alpha T pada Ymax. Alpha pada Ymax. Jumlah infeksi maksimum atau Ymax tercapai ketika dy per dt sama dengan 0. Kondisi ini mengarah pada hubungan 1 dikurang Y per N sama dengan gamma per beta 0 kali E pangkat alpha T. Untuk T lebih besar dari 0, suku E pangkat alpha T adalah fungsi yang meningkat. Jadi peningkatan alfa membuat nilai E pangkat alpha T tumbuh jauh lebih cepat. Nah, ini berarti bahwa laju penularan beta T akan jatuh di bawah laju pemulihan gamma lebih cepat.
Jadi, secara keseluruhan, peningkatan alfa secara substansial menurunkan jumlah infeksi maksimum atau YMAX. Vaksinasi yang cepat atau alfa yang tinggi membatasi penyebaran penyakit sehingga kurva infeksi tidak mencapai puncak yang tinggi, atau dalam skenario ideal dapat menyebabkan penurunan langsung dari awal. Oke, itu pembahasan untuk yang nomor 3. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 4. Oke, kita masuk ke nomor 4. Nah, soal ini meminta kita untuk mengubah model PDB yang awal tadi ke dalam bentuk diferensial MT, YDT tambah NT, YDY sama dengan 0. Kita disuruh memeriksa apakah PDB tersebut eksak dan jika tidak menentukan bentuk faktor integrasinya. Nah, model PDB awal kita adalah ini. DY per DT sama dengan ini. Nomor 4 ini adalah bentuk diferensial dan pengecekan eksak. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menyusun ulang ke bentuk diferensial MT, Y DT ditambah NT, Y DY sama dengan 0. Nah, kita perlu mengatur ulang PDB DY per DT sama dengan FT, Y menjadi bentuk diferensial. Yang pertama kita lakukan adalah mengembangkan sisi kanan FT, Y menjadi seperti ini. FT, Y-nya. Setelah kita kembangkan, lalu kita susun ulang PDB-nya. Nah, PDB tadi DY per DT sama dengan FT, Y menjadi DY sama dengan FT, Y DT, sehingga dapatlah DY-nya kita pindahkan jadi 0 sama dengan FT, Y DT dikurang 1 dikali DY. Selanjutnya kita identifikasi yang mana MT, Y dan NT, Y. Jadi MT, Y-nya adalah beta 0 dikali E pangkat minus alfa T dikurang gamma dikalikan Y dikurang beta 0 per N dikali E pangkat minus alfa T dikali Y kuadrat. Dengan NT, Y-nya adalah minus 1. Nah, selanjutnya setelah kita susun ulang bentuk diferensial, selanjutnya kita melakukan pengecekan PDB eksak. PDB dikatakan eksak jika turunan parsialnya memenuhi kondisi do M per do Y sama dengan do N per do T. Kita hitung do M per do Y-nya dulu. Kita turunkan M T, Y terhadap Y dengan menganggap T sebagai konstanta. Maka kita dapatlah do M per do Y-nya seperti ini. Lalu kita selesaikan do M per do Y-nya sehingga kita dapat do M per do Y sama dengan beta 0 dikali E pangkat minus alfa T dikurang gamma dikurang 2 beta 0 per N dikali Y dikali E pangkat minus alfa T. Ini kita hitung do M per do Y-nya. Selanjutnya kita hitung do N per do T-nya. Nah, kita turunkan N T, Y sama dengan minus 1 terhadap T. Nah, kalau kita turunkan minus 1, dia jadi hasilnya 0. Jadi do N per do T-nya sama dengan 0. Selanjutnya kita bandingkan. Bagaimana perbandingannya? Ternyata do M per do Y ini tidak sama dengan do N per do T. Karena umumnya tidak sama dengan 0. Maka
PDB tersebut tidak eksak. Nah, langkah yang selanjutnya adalah menentukan bentuk faktor integrasinya. Jadi, karena PDB ini tidak eksak, tapi kita tahu bahwa ini dapat diselesaikan menggunakan faktor integrasi atau mu. Kita sudah tahu dari soal nomor 3 bahwa PDB awal ini adalah persamaan Bernoulli yang dapat diubah menjadi persamaan linier dalam variabel V sama dengan 1/Y. Sehingga kita dapatlah seperti ini. Ini kita misalkan dengan RT. Nah, faktor integrasi untuk persamaan dalam V yang membuatnya eksak selalu berupa fungsi dari variabel independen T yang didefinisikan sebagai mu V T sama dengan E pangkat integral RT dt. Kita ganti RT-nya. Jadi mu VT sama dengan E pangkat integral beta 0 kali E pangkat minus alpha T dikurang gamma dt. Jadi, bentuk faktor integrasi yang membuat PDB linier dalam V eksak adalah mu T sama dengan E pangkat minus beta 0 per alpha dikali E pangkat minus alpha T dikurang gamma T. Nah, inilah penjelasan untuk soal yang nomor 4. Selanjutnya, kita masuk ke soal yang nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini kita kembali ke kasus alpha sama dengan 0, yaitu laju penularan konstan. Persamaan PDB yang kita analisis adalah dy per dt sama dengan y dikalikan dengan beta 0 dikurang gamma dikurang beta 0 per n dikali y. Nomor 5 ini kita mencari titik setimbang dan analisis kestabilan alpha sama dengan 0. Yang pertama, kita harus menentukan titik setimbang sistemnya. Titik setimbang sistem atau YE adalah kondisi di mana jumlah infeksi tidak berubah seiring waktu, yaitu dy per dt sama dengan 0. Nah, kita atur persamaan laju perubahan sama dengan 0. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini memberikan dua solusi untuk titik setimbang. Solusi yang pertama adalah titik setimbang trivial, yaitu wabahnya berakhir. YE1 sama dengan 0. Nah, yang kedua adalah titik setimbang non-trivial, yaitu wabah endemik. Beta 0 dikurang gamma dikurang beta 0 per n dikali Y sama dengan 0. Menjadi beta 0 per n dikali Y sama dengan beta 0 dikurang gamma. Jadi YE2-nya sama dengan 1 dikurang gamma per beta 0 dikalikan dengan N. Nah, catatan titik ini hanya valid secara fisik, artinya harus positif jika beta 0 lebih besar dari gamma. Yang kedua adalah B, analisis kestabilan titik tersebut. Nah, kestabilan titik setimbang ditentukan dengan menganalisis tanda turunan pertama dari fungsi laju perubahan f aksen Y di titik setimbang tersebut. Fungsi kita adalah Fy sama dengan beta 0 dikurang Y dikurang gamma dikalikan dengan Y dikurang beta 0 per N dikali Y kuadrat. Dengan turunannya adalah f aksen Y sama dengan beta 0 dikurang gamma dikurang 2 beta 0 per N dikali Y. Nah, selanjutnya adalah kita tentukan kestabilan YE1 sama dengan 0. Kita substitusikan Y sama dengan 0. Maka didapatlah F aksen 0-nya sama dengan beta 0 dikurang gamma. Jika beta 0 lebih kecil dari gamma, maka F aksen 0 lebih kecil dari 0 dan YE1 sama dengan 0 stabil. Jika beta 0 lebih besar dari gamma, maka F aksen 0 lebih besar dari 0 dan YS1 sama dengan 0
tidak stabil. Yang kedua adalah kestabilan Ye2 sama dengan 1 dikurang gamma per beta 0 dikali N. Kita asumsikan beta 0 lebih besar dari gamma. Nah, substitusikan Ye2-nya. Jadi F aksen Y2 didapatlah sama dengan minus beta 0 dikurang gamma. Karena kita asumsikan beta 0 lebih besar dari gamma, maka F aksen Ye2 lebih kecil dari 0 dan Ye2 stabil. Kesimpulan kestabilan, jika beta 0 lebih kecil dari gamma, penularan lebih lambat dari pemulihan. Infeksi menuju Y sama dengan 0 yang stabil. Nah, wabahnya akan menghilang. Jika beta 0 lebih besar dari gamma, penularan lebih cepat dari pemulihan. Infeksi menjauhi Y sama dengan 0 dan menuju Ye2 stabil. Wabah akan mencapai kondisi endemi. Yang terakhir adalah C, diskusi peran parameter alfa dan gamma. Keberhasilan pengendalian wabah secara matematis berarti infeksi harus menuju Y sama dengan 0. Hal ini dicapai jika laju penularan efektif lebih kecil dari pemulihan Y beta T, yaitu beta T lebih kecil dari gamma. Yang pertama peran alfa, yaitu vaksinasi darurat. Gamma mengontrol laju penurunan beta T sama dengan beta 0 dikali E pangkat minus alfa T. Ini adalah parameter yang paling penting untuk pengendalian. Meningkatkan alfa membuat beta T turun di bawah gamma lebih cepat. Hal ini membatasi jumlah infeksi maksimum dan menjamin infeksi akan menuju Y sama dengan 0 dalam jangka panjang. Bahkan jika awalnya beta 0 lebih besar dari gamma. Yang kedua adalah peran pemulihan. Peran gamma yaitu karantina atau pemulihan. Nah, gamma adalah laju di mana individu terinfeksi sembuh atau diisolasi. Nah, meningkatkan gamma misalnya dengan karantina yang lebih baik atau pengobatan yang lebih cepat secara langsung membantu pengendalian karena meningkatkan ambang batas keberhasilan. Beta T jadi tidak perlu turun terlalu jauh untuk mencapai beta T lebih kecil dari gamma. Jadi strategi kontrol terbaik adalah keberhasilan maksimal diperoleh dengan meningkatkan alfa, yaitu vaksinasi cepat, dan meningkatkan gamma, yaitu karantina atau pengobatan yang efektif secara simultan. Memaksa laju penularan efektif jauh di bawah laju pemulihan secepat mungkin. Nah, itu sajalah pembahasan tentang soal UAS persamaan diferensial yang telah kita kerjakan minggu sebelumnya. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi semuanya dan terima kasih.